Sinusitis. Nah, pokoknya kalau lagi dirawat pasti imunnya lagi rendah. Jangan sampai kita bawa penyakit dari luar yang tadinya masuk nggak kena COVID, nauzubillah di sini ketularan COVID. Nah, gimana caranya biar nggak ketularan COVID? Tapi sebelumnya COVID itu ada yang pernah dengar kan? COVID, corona, iya bu. Kalau virus COVID itu apa sih? Nih udah jelas banget. Penyakit menular Iya. Jadi COVID itu nular. Kayak batu, kayak pilek. Udah dia nular, ditulari oleh virus. Virusnya namanya SARS-CoV. SARS itu Several Acute Respiratory. Respiratory berarti dia menyerang pernapasan. Kenapa orang COVID rasanya batu, rasanya sesek ya? Karena emang virusnya menyerangnya ke pernapasan. Gitu. COVID itu corona virus, makanya kadang-kadang COVID disebutnya virus corona ya, karena memang penyebabnya corona. Bagaimana cara penularannya? Ada dua cara. Ada yang menyebar secara langsung, seperti kita ngobrol seperti ini. Ada yang menyebarnya tidak langsung. Tidak langsung kan, jadi kita ngobrol, batuk, nyanyi, muncratlah ke meja, kita pegang mejanya nggak sengaja, terus kita kucek-kucek mata, kita ngupil, kita makan, tangannya nggak dicuci dulu, masuk ke virus ke dalam tubuh. Kalau OTG termasuk, dia cuma nggak mengandung gejala yang parah. Gitu. Gejalanya apa? Ada demam, batuk, mata nyeri, nyeri tenggorokan. Nah, misalnya kita datang dengan sinusitis seperti si Abah, ternyata di tengah-tengah dirawat malah demam, malah sakit tenggorokan. Nah, berarti udah gagal, udah ketularan. Gitu. Bagaimana caranya untuk menghentikan virus? Langsung aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk aja. Silakan. Tahu. Nah, gimana caranya untuk menghentikan? Caranya gampang, nggak usah pusing-pusing. Pakai masker. Seperti ini. Cuci tangannya bisa pakai hand rub, atau bisa pakai sabun, atau pakai hand sanitizer yang disemprot seperti itu. Bisa. Nah, sanitizer di Alfa udah banyak, murah. Terus di sini menjaga jarak itu juga termasuk di rumah aja. Kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak urgent banget, sebaiknya kita di rumah aja ya. Karena apa? Karena semakin kita berkerumun, semakin besar kemungkinan kita untuk tertular. Memakai masker itu maksudnya gimana? Kenapa sih kita harus pakai masker? Karena untuk melindungi diri sendiri, kan? Melindungi orang yang sakit. Kenapa melindungi diri sendiri? Kalau kita pakai masker, ada orang sakit, si A sakit, si A sakit, dia batuk, dia bersin, virusnya tetap di dia, nggak akan keluar. Kalau misalnya melindungi orang lain, nah misalnya si Arabi tahu dia lagi sakit, dia pakai masker, si virusnya nggak akan menular lagi. Itu maksudnya. Risiko penularannya seperti ini. Kalau dua-duanya nggak pakai masker, insya Allah mudah-mudahan pasti dia ketularan. Kalau imunnya lagi rendah. Tapi kalau misalnya dua-duanya pakai masker, kemungkinan penularannya lebih kecil. Maskernya ada apa aja jenisnya? Ada banyak macamnya. Kalau di medis, di rumah sakit ada masker yang rapat seperti ini, namanya N95. Ada masker medis yang saya pakai, seperti Abah semua pakai di sini, bagus sekali. Ada masker kain dari pemerintah yang SNI, ada masker kain biasa. Masker apapun dipakai, jangan sampai nggak pakai. Terus cara makainya pun ada caranya. Pertama, sebelum kita pakai masker, tetap cuci tangan dulu. Jangan sampai tangannya baru pegang lingkungan orang yang sakit, kita pegang-pegang masker itu sama juga bohong. Nah, yang kedua, bagian yang berwarna di depan. Maka balik nih, yang berwarna di depan. Gak apa-apa, memang banyak berita yang beredar yang putih di depan gitu, yang benar kayak gitu. Iya, kalau saya tetap yang berwarna itu yang di depan. Ya. Yang ketiga, jangan menyentuh bagian depan dalam masker. Jadi yang ini jangan disentuh, pokoknya bagian sini sama bagian dalam jangan dipegang-pegang, karena udah tertempel virus dari luar dan dari dalam juga. Yang keempat, pastikan masker menutup rapat hidung, mulut, dan dagu. Nah, dicek masing-masing. Aja
jangan megang-megang hidung, jangan makan dengan tangan yang belum cuci tangan. Cara buang maskernya pun ada caranya nih. Sebelum kita buka masker, tetap cuci tangan itu, cuci tangan lagi. Cuci tangan bisa dengan sanitizer atau pakai sabun boleh. Yang kedua, lepas masker dari belakang seperti ini ke depan. Jangan dari sini ke bawah, atau dari sini ke atas, dari belakang. Ya. Yang ketiga, jangan memegang bagian depan masker tadi yang saya bilang ya, jangan diruas nih bagian. Habis itu digunting, disobek karena banyak oknum-oknum yang nakal yang wajib diambil lagi itu masker dicuci sama dia dijual lagi. Coba kira-kira mau nggak pakai masker bekas? Kemudian cara mencuci masker kain dengan benar. Nah, kalau ini untuk masker medis yang sekali pakai. Jadi masker ini kalau udah 4 jam dibuang, jangan dipakai. Kalau masker kain boleh kita pakai. Cara nyucinya pakai deterjen, pakai air panas, gitu. Terus dikeringin di sinar matahari, sama disetrika. Jangan langsung taruh di tempat rumah. Cara yang kedua yaitu mencuci tangan. Dari WHO, jadi seluruh dunia kita cara cuci tangannya sama. Kita praktekin semua satu-satu ya. Jadi caranya, untuk gampang ingetnya, tepung selasi puput. Yang pertama, tepung ratakan di telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan. Gosok punggung, iya pintar. Kemudian gosok sela-sela jari yang di dalam. Ayo lah, belum selesai cuci tangannya. Udah kan tadi. Cara seperti ini. Iya benar. Terus kita gerakan mengunci. Setelah mengunci, kita ke ibu jari. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian putar-putar jari. Nah, kalau sudah seperti itu tadi insya Allah tangan kita sudah bersih. Mau makan, mau kacamata mangga silakan. Mau buka masker boleh. Mau ke keluarga yang lagi sakit boleh. Ingat ya, kalau sebelum dan sesudah kita ke pasien, ke keluarga kita yang lagi sakit harus cuci tangan dulu. Karena kita nggak bisa lihat kuman yang ada di tangan kita sebanyak apa, seberbahaya apa. Nah, ini mencuci tangan pakai sabun. Virus itu bisa mati dengan sabun dan air, Maji. Kalau kita lakukan cuci tangan dengan benar, minimal dengan 20 detik, insya Allah itu bisa membunuh si virus yang terbang tadi. Nah, salah satunya virus COVID-19. Gimana kalau nggak ada air dan sabun? Kita pusing. Kita udah sediain di setiap pintu ada yang ini namanya hand rub. Udah pernah lihat kan? Boleh dipakai silakan. Kalau misalnya habis bilang aja ke perawatnya. Terus ini cuci tangannya habis. Nanti insya Allah ada sabun untuk maju ke semua ya. Buat cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak itu penting? Nah, kalau misalnya kita batuk tanpa masker, si virus itu bisa meluncur sampai 2 meter. 2 meter semana coba Bang? Nah iya. Jadi virus itu kalau kita deket-deketan, kita batuk, orang di sebelah kita akan tertular gitu. Atau si AA batuk, kita deket-deketan, saya akan tertular. Itu artinya ya. Kemudian saat kita bersin tanpa masker, droplet bisa meluncur sejauh 6 meter. Coba 6 meter semana lagi. Segitu tuh jauh banget Maji. Nah iya benar. 6 meter segitu jauhnya kalau kita pakai masker. Kalau kita nggak pakai masker, si virus bisa terbang sampai sejauh itu. Nah, kalau kita menjaga jarak, kita bisa mengurangi resiko tertular atau menular. Minimal berapa meter? Minimal 6 meter bahwa itu maksimal. Oh, ya, tapi kalau kita pakai masker minimal 1 sampai 2 meter aja ya. Hal penting yang dapat dilakukan dalam menjaga jarak, yang pertama menghindari kerumunan. Jadi kalau misalnya ada visit atau ada pasien yang meninggal, nggak usah kepo, apa sih, nggak usah, biarin aja, dari jauh aja kita lihat ya. Yang kedua, menghindari penggunaan transportasi yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya di angkot atau di pasar, di penuh sesak orang, kita dihindar dulu. Kalau bisa kita
membunuh keluarga kita, ya. Yang ketiga, mengurangi aktivitas dalam ruangan ber-AC tertutup lebih dari 2 jam. Nah, seperti ini nih, ruangannya tertutup, terus ada ber-AC. Kita kalau misalnya ada di kesempatan itu harus yang lama-lama, seperti ini kayak gini. Saya usahakan kurang dari 2 jam. Faktor-faktor yang harus diperhatikan, yang pertama, makin banyak bertemu orang, makin beresiko tertular. Jadi makin rame, makin banyak virusnya. Yang kedua, tempat yang paling beresiko adalah tempat umum yang tertutup. Jadi ini beresiko, tapi diusahakan tidak terlalu lama kita berada di sini. Yang ketiga, mencari ruang untuk menjaga jarak. Jadi misalnya ada kerumunan, kita jangan ikut deh. Misalnya pun kita bisa kasih tahu, ayo kita jaga jarak, itu lebih bagus. Keempat, makin lama makin beresiko, terlebih bila kita berbicara dalam waktu yang lama. Ngobrol harus ingat waktu, jangan keasikan ngobrol, karena kita nggak tahu yang lagi ngobrol itu OTG atau yang lagi atau kita bawa virus atau enggak gitu. Ya udah, siapa udah mulai ngantuk nih? Bentuk menjaga jaraknya gimana? Lagi-lagi menjauhi keramaian atau kerumunan massal, ya. Jaga jarak dengan orang lain 1-2 meter. Semua pakai masker aja masih jaga jarak. Apalagi kalau kita nggak pakai masker, nggak boleh sama sekali. Itu haram. Tidak berjabat tangan atau bergandengan atau berpelukan kecuali dengan orang yang kita tahu benar di satu rumah, nggak apa-apa. Tapi pun misalnya harus berjabat tangan, tentunya nggak enak. Ada keluarga datang, masa nggak salim gitu. Boleh bangga, tapi harus cuci tangan lagi. Ya. Yang terakhir, hindari berdekatan dengan siapapun dan dimanapun. Untuk saat ini, kalau COVID-nya udah nggak ada, enggak, silahkan mau berpelukan, mau apa silahkan. Tapi sekarang masih ada. Alhamdulillah udah turun. Jangan sampai nanti Lebaran kita naik lagi. Jangan sampai. Ya Manji. Iya. Cara menjaga daya tahan tubuh. Gimana caranya? Berjemur, Manji. Berjemur di bawah matahari pagi selama 15 menit 2-3 kali seminggu. Jadi Senin, Kamis, Minggu silahkan mau berjemur. Gak usah lama-lama, ntar gosong kita. 15 menit aja. Yeah. Olahraga ngaji 30 menit. Olahraganya ngapain? Jalan keliling kampung setengah jam cukup. Yang ketiga, minum air putih kurang lebih 2 liter. 2 liter semana coba? Aku air gede. Nah, itu 1,5 liter. Tambahin lagi setengahnya ikan. Tidur cukup ngaji 7-8 jam, jangan kurang, jangan lebih. Cukup ya. Yang kelima, makan makanan bergizi, makan sehat dan gizi seimbang. Coba makan sehat gizi seimbang apa aja? Minum air putih boleh, minum susu juga boleh, makan buah juga boleh. Sukanya makan buah apa? Sama ditambah vitamin, konsumsi suplemen atau vitamin sesuai dengan dokter, ya. Menjaga daya tubuh tahan mental. Yang pertama, kita harus rajin beribadah dan gak panik. Misalnya tetangga kita atau ada pasien di dalam ruangan kita yang dia positif COVID, nggak usah panik. Tenang, berdoa, minta lindungan sama Tuhan kita masing-masing, semoga dilindungi dari virusnya ini. Nah, yang kedua, bijak memilah informasi. Banyak yang beredar di WhatsApp, di grup apa coba? Ada yang pernah terima info hoax? Bapak pernah dapat info apa? Banyak yang bilang kalau virus corona itu nggak seberbahaya itu, enggak juga, itu salah sama sekali. Kalau nggak berbahaya itu misalnya imun kita bagus, si virus nggak akan menginfeksi separah orang yang imunnya rendah. Kalau imunnya rendah, kena virus mematikan, apa hasilnya, Mbak? Akhirnya bisa sakit, bukan sakit, pahit-pahitnya sampai meninggal, Mbak. Gitu, jangan sampai catat terjadi ke keluarga kita, ya. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan orang sekitar dan lingkungan. Misalnya tadi menjaga jarak. Maji sekarang teh sombong, gak mau berbaur tapi kita bukan gak mau berbaur, tapi melindungi saya dan keluarga saya, gitu ya. Jadi harus dikasih pengertian. Dari Om John. Stop penyebaran virus corona. Caranya cuci tangan minimal 20 detik. Kemudian bersihkan permukaan. Bersihin pakai air, pakai sabun boleh. Dilap ya mandi. Hindari yang berkerumun, kontak erat dengan orang yang sedang sakit. Apalagi misalnya dia sakit, kita jenguk yuk. Boleh, tapi tetap harus pakai masker, harus jaga jarak. Kan ada tuh kalau di kampung kita besok ini
sini jangan, sebaiknya jangan, apalagi di rumah sakit. Misalnya di kamu situ habis lahiran tuh, apalagi habis lahiran, bayi itu dia sangat rentan kena penyakit apapun, Mbak, gitu ya. Jangan sentuh segitiga wajah, mata, mulut, dan hidung, karena si virus itu bisa masuk dari pintu ini, ya. Kemudian pakai masker yang menutupi hidung dan mulut, jangan begini, jangan begini. Usahakan tetap di rumah kecuali bila ada hal yang mendesak. Mendesak itu seperti apa? Misalnya kita kerja yang mungkin pagi seperti saya itu harus keluar, kalau enggak nanti kita dipecat, ya udah silakan, tapi tetap protokol aja. Kita harus keluar karena itu keluarga yang lagi sakit, boleh serang. Tapi kalau misalnya aduh keluar pengen jalan-jalan nih, sebaiknya ditahan dulu. Yang terakhir vaksinasi. Di sini udah lengkap vaksinnya 2 kali semua. Udah booster dulu. Dan kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Maksudnya apa? Maksudnya saya akan menjelaskan ini supaya jangan sampai keluarga kita dirawat dengan kena COVID, tapi ternyata di tengah perawatan malah ketularan COVID dengan virus yang kita bawa dari orang lain gitu ya. Karena udah sering banget di pangkalan dirawat, kan non COVID, gitu. Ternyata di tengah jalan di swab pulang kena COVID. Nah, itu yang bisa disalahkan siapa? Coba, itu kita nggak mungkin terbang sendiri dari langit kalau kita yang nggak bawa. Dan kita yang keluarga yang sehat harus jaga betul-betul diri kita sendiri sama keluarga kita. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ditanya. Kalau sudah divaksin kebal virus enggak? Kalau divaksin enggak. Maksudnya kebal virus tuh enggak bakal kena sama sekali, enggak. Kita tetap bisa kena, tapi gejalanya tidak separah kalau kita enggak divaksin. Enggak sampai yang berat. Ya, insya Allah. Jadi 70% dari orang yang sudah divaksin itu gejala yang ditimbulkan tidak separah kalau kita belum divaksin. Tuh, jadi tetap kena cuman enggak parah. Kalau misalnya kita nggak divaksin, kemungkinan kita misalnya sesak nafas itu 100% kemungkinan. Tapi kalau misalnya kita divaksin, kemungkinan sesak nafasnya mungkin hanya 25% ringannya. Gitu maksudnya. Itu salah satu info hoax tuh. Kalau udah vaksin jadi kebal. Karena udah disuntik. Kecuali kalau belum disuntik. Apa, Mbak? Iya, kalau belum disuntik pasti. Iya. Mungkin ada juga kasus yang belum divaksin, tapi dia belum divaksin tapi dia kuat-kuat aja. Mungkin salah satunya imunnya bagus, dia makannya sehat, bergizi seimbang kayak abah nih, sehat bener kayaknya. Olahraga, berjemur seperti yang tadi saya bilang. Tapi Bisa. saya perhatiin dulu ya. Memang saya di kampus ya. Itu belum ya. Di Solokan, tapi juga ada ya saya perhatikan dulu ya, yang udah divaksin sama yang takut divaksin itu kebanyakan itu Gitu. Iya maksudnya. tapi alhamdulillah sekarang udah desa Solokan yang vaksin itu ya hampir semua. Alhamdulillah. Cuman yang misalnya penyakit berat Ya kalau misalnya semua desa Solokan udah punya kartu semua. Kalau di sini udah ada semua. Abang koordinatornya. Iya. Saya dulu. Nah, anak saya aja ini udah 3 kali. Kemudian buat saya. Ayo dong bagi dong. Makasih ya. Iya berarti Abang bagus. Abang sebagai change agent. Change agent adalah agen perubahan. Jadi semua di sini udah dapat ilmu. Kurang lebih dari saya ya. Tolong dibagi ke keluarga di luar. Jangan sekelebat saya nggak mau seperti itu. Silakan dibawa itu. Terima kasih nih. Biar cepat sembuh keluarganya di rumah. Ya ibu semua Abah di sini sehat. Kalau ada yang mau ditanya boleh sebutkan di luar rumah. Nanti di rumah kalau udah sehat udah boleh pulang tetap protokol kesehatan. Apa aja coba? Yang pertama jaga jarak. Oke. Yang kedua olahraga itu bukan protokol. Olahraga itu menjaga daya imun.
Masker. Pokoknya intinya itu dulu. yang Jaga jarak. tiga aja. Ya, jaga jarak penting, di rumah aja juga penting. Ya. Ibu, ya. Ya, mangga silakan. Makasih ya nih. Ada ulangnya nih.